Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita telah berjumpa kembali, yaitu di dalam rangka mengenal jati diri, supaya benar-benar kita tahu diri begitu saja ya, atau kaji duduk. Maka di mana kita duduk, di situ kita mengkaji diri. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai anakku Ali," ini kata Rasulullah ya. "Adapun syariat itu yaitu kataku," ini kata Rasulullah ya. "Adapun tarekat itu yaitu pendengaranku. Adapun hakikat itu yaitu kiblatku." Artinya penglihatanku sampai 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nih. Tiada aku campurkan dan tiada aku kenal ya anakku Ali. Oleh karena yang bernama syariat bersyariat pula. Nah, ini maksudnya orang syariat dia bersyariat pula. Nah, ini kata Rasulullah ini ya. Dan yang berhakikat pula. Nah, itu. Ini kata Rasulullah. Maka sabda Ali, "Ya Tuanku, syariat, tarekat, hakikat dan makrifat itu di mana istananya?" Ini pertanyaan Sayyidina Ali ya. Maka kita ini secara langsung belajar melalui kitab, supaya jangan kita dibilang ngawur-ngawur. Nah itu, jangan sampai mengatakan ilmu ini bid'ah, ilmu baru. Tidak ada ilmu baru itu, tidak ada ilmu bid'ah. Namanya bid'ah itu barang baru atau ilmu baru. Tidak ada ilmu baru. Ini dari zaman Rasulullah ini. Dari zaman Sayyidina Ali. Dari zaman Abu Bakar. Nah itu. Maka hakikat dan makrifat itu di mana istananya ya Tuanku? Ini pertanyaan Sayyidina Ali ya. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. "Hai anakku Ali," ini kata Rasulullah ya. "Syariat itu istananya pada lidah. Tarekat itu istananya pada hati. Hakikat itu istananya pada badan. Yang ada istananya pada badan yang dalam maksudnya ya. Maka marifat itu istananya pada roh idapi." Ini perkataan Rasulullah ya, bukan kita mengada-ada. Kita sudah mulai belajar melalui kitab supaya benar-benar kita tidak dikatakan ngawur begitu. "Maka inilah jalan yang 4 perkara supaya dikenal olehmu anakku Ali. Demikianlah hadisnya." Nah, ini demikianlah hadisnya. Ini kata Rasulullah. Baitullah itu artinya rumah Allah artinya. Ini dari perkataan Rasulullah langsung ya. Nah, kalbu mukminin artinya hati orang yang mukmin. Bagaimana yang disebut dengan hati orang yang mukmin? Hati orang yang mukmin itu adalah hati orang yang tidak pernah lupa. Hati orang yang tidak pernah luput kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kenal siang dan tidak kenal malam.
Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah yang ada di dalam batinnya. Itulah yang disebutkan kalbu mukminin, hati orang yang mukmin. Kalbu mukminin baitur rahim, hati orang mukmin itu adalah tempatnya Allah atau rumahnya Allah. Bukan di masjid rumahnya Allah itu. Masa Allah mau dibikinkan rumah sama manusia? Selama saya ke masjid tidak pernah saya temukan Allah di masjid itu. Nah itu bukan kita menghina ya, bukan kita mengejek, tapi seperti itulah. Maka itu masjid itu adalah sebagai kiasan, sebagai perumpamaan sebenarnya. Supaya benar-benar kita mengenal jati diri kita sendiri, supaya kita benar-benar bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya benar-benar kita mendekat, merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengenal Baitur Rahim, kalbu mukminin Baitur Rahim. Ini sabda Rasulullah sendiri langsung ini ya. Itu. Saya ulang supaya benar-benar dipahami. Makrifat itu istananya pada roh idapi. Roh idapi ini adalah roh yang suci ya. Maka setiap perbuatan yang suci, yang baik, yang benar, itu adalah perbuatannya roh idapi. Maka inilah jalan yang 4 perkara supaya dikenal olehmu anakku Ali. Ini kata Rasulullah ya. Demikianlah hadisnya. Maka Baitullah, rumah Allah artinya. Kalbu mukminin, hati orang yang mukmin. Maka hati orang yang mukmin, hati orang yang tidak pernah lupa dan luput kepada Allah, disitulah tempatnya Allah. Kenapa tidak disebutkan hati-hati orang yang biasa-biasa ini? Tidak pernah disebut-sebut oleh Rasulullah. Karena orang yang biasa-biasa ini, orang itu tidak pernah hidup hatinya, tidak pernah hidup jiwanya. Kalbunya itu tidak pernah diingatkan kepada Allah. Sehingga tidak pernah diungkap-ungkap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, maka Baitur Rahim itu adalah kalbu mukminin Baitur Rahim. Nah itu hati orang yang mukmin, disitulah tempatnya tempatnya Allah, begitu saja. Ini sabda Rasulullah ini, bukan kita mengada-ada ya. Kita sekarang sudah mulai menggunakan kitab secara langsung. Karena kalau kemarin-kemarin itu ya, sampai kita dihina. Dihina dalam artinya, wah kalau cuma baca begitu saya juga bisa katanya. Coba bisa kalau dan bisa dan mampu menguraikan silakan. Silakan monggo saja, monggo saja. Tunjukkan supaya benar-benar ilmu itu disebarluaskan supaya dipahami oleh semua umat. Begitu saja intinya. Nah itu. Maka sembah Ali ya. Nah, ini sembah Ali ya. Hamba junjung pengajaran Tuanku itu dan hamba pohonkan kehadirat Tuhanku. Adapun yang bernama syariat itu kejadian daripada apa? Ini pertanyaan ya, pertanyaannya Sayyidina Ali. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Adapun syariat itu seperti air, ini kata Rasulullah. Adapun tarekat itu seperti angin. Dan adapun hakikat itu seperti bumi. Dan adapun makrifat itu seperti terang. Dikata Rasulullah ini. Sabda Rasulullah langsung ini. Maka Ali pun menyembah sujud kepada kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali itu langsung dia menyembah sujud kepada kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana syariat itu dinamakan seperti air? Ini dipertanyakan lagi oleh Sayyidina Ali ya. Yang mana tarekat itu dikatakan seperti angin? Yang mana hakikat itu dikatakan seperti bumi? Dan mana makrifat itu dikatakan seperti terang? Langsung bersabda Rasulullah, sabar dulu ya. Langsung dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man aroba nafsahu faqad aroba robbahu. Artinya, barang siapa yang telah mengenal dirinya sendiri, maka sesungguhnya ia telah mengenal Tuhannya. Kalau kita sudah tahu diri, berarti kita sudah mengenal Allah. Ini kata Rasulullah, bukan kita mengada-ada. Semua orang hafal hadis ini ya. Semua orang tahu hadis ini. Tapi tahu tidak makna
manfaat dan apa kandungan yang ada di dalam hadis ini. Kalau cuma hafal di lidah saja, anak kecil pun bisa. Renungkan maksud dan tujuan daripada hadis. Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Maka sembah Amiril Mukminin Ali ya. Ya junjunganku, katakanlah kepada hamba yang bernama manusia. Ini pertanyaan Sayyidina Ali lagi. Yang bernama manusia itu yang mana secara biasanya kita ya? Nah itu. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya anakku Ali, dan dengarkan aku katakan kepadamu. Syariat itu dikatakan seperti air ialah nur Muhammad atau nurku." Begitu. Tarekat itu dikatakan seperti angin, ialah nafsuku. Ini kata Rasulullah ya. Hakikat itu dikatakan seperti bumi, ialah badanku, kata Rasulullah. Dan marifat itu dikatakan seperti terang, ia adalah pandanganku. Maka marifat itu adalah pandangan sebenarnya. Maka istilah Jawa ya, atau sistem orang Jawa ya, meripate katanya. Meripate itu maksudnya mata. Tapi sebenarnya bukan mata yang maksud tujuan di dalam pengenalan. Meripate itu sebenarnya pandangan maksudnya. Nah itu. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah itu. Merapat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Yang nyata hadir kepada Allah. Allah kita yang nyata. Hadir seru sekalian alam. Dan tiada aku campurkan dengan yang lainnya. Ini kata Rasulullah. Tiada aku campurkan dengan yang lainnya. Maka pandangan ini adalah pandangan Allah. Kita bisa mengenal, bisa tahu segala sesuatu hitam putih baik dan buruknya itu adalah karena pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pandangan. Seandainya kita buta, kita bisa tahu ini adalah ceret? Tidak bisa. Seandainya kita buta, ini kita bisa tahu ini gelas? Tidak juga. Maka pengenalan kita ini adalah marifat kita itu adalah meripati, kata orang Jawa, adalah pandangan ini yang dimaksudkan. Bahkan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Ya Tuanku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, apakah yang jadi nyawanya? Nah, bertanya lagi Sayyidina Ali ya. Syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, apa yang menjadi nyawanya? Dipertanyakan oleh Sayyidina Ali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Syariat yang jadi nyawanya nafsu amarah. Maka manusia itu tukang marah ya, tukang emosi, dendam, iri, dengki, fitnah, sombong, angkuh, riya dan takabur. Segalanya ada di dalam diri manusia. Maka manusia yang menjalankan sifat-sifat yang seperti ini, manusia yang tidak jelas itu, manusia yang tidak benar. Nah itu. Maka janganlah kita membawa sifat-sifat seperti ini. Maka kita itu kebanyakan sifat iri, dengki, fitnah, sombong, angkuh, riya dan takabur. Semua sifat itu digunakan, semua itu sifat itu dipakai. Inilah orang syariat. Bahkan ini perkataan Rasulullah ya. Syariat yang jadi nyawanya nafsu amarah. Maka kita itu tukang marah sesungguhnya. Tukang emosi, tukang dendam. Nah itu. Tarekat yang menjadi nyawanya adalah nafsu lawamah. Nah ini. Hakikat yang menjadi nyawanya adalah nafsu supiyah. Marifat yang menjadi nyawanya adalah nafsu mutmainah. Nah itu. Nafsu yang baik maksudnya nafsu mutmainah itu. Maka orang marifat itu ya, orangnya selalu lemah lembut. Orangnya sabar. Dihina pun dia diam, dimaki pun dia diam. Tapi kalau mau pukul ya kita pukul saja. Sabar nggak boleh ya. Itu cuma gurauan. Kalau bisa kita harus jalankan kesabaran. Karena kesabaran ini adalah kalau kita mampu jalankan namanya kesabaran, sekalipun kita dicaci, dimaki, dihina, insya Allah kita akan diangkat derajat kita menjadi kekasih Allah yang dekat kepada Allah sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus jalankan nafsu yang baik. Nah itu. Sembah Baginda Ali ya.
Sembah baginda Ali, ya Tuanku Rasulullah, yang manakah sebenarnya sifat Allah? Nah, ini pertanyaan Sayyidina Ali lagi. Ali ini terlalu rewel ya, bertanya terus kepada Rasulullah ini. Seandainya bertanya terus sama saya itu, wah, saya bentak dia. Karena capek kita jawab dia. Ibaratnya, tapi Rasulullah tidak ada seperti itu. Karena Rasulullah itu selalu sabar ya. Biar bagaimanapun pertanyaan orang, tetap dia jawab. Biar bagaimanapun dia dibenci oleh orang, tetap dia sabar. Tapi kita tidak mampu kita menjalankan seperti itu. Kalau kita dipukul orang, balas memukul. Nah, inilah kita. Maka kita ikutilah jejak-jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sembah baginda Ali, ya Tuanku Rasulullah, yang manakah sebenarnya sifatnya Allah? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya anakku Ali, ketahuilah olehmu Ali, engkau itu pun sifatnya Allah jua. Ya itu. Engkau itulah sifatnya Allah jua. Karena sifat yang ada di dalam diri kita ini adalah sifatnya Allah jua. Sifatnya Allah juga. Dari nyawa, hati, dan jasad. Itu sifatnya Allah. Itu. Maka sifat ini tidak akan bergerak, tidak akan mampu melakukan segala hal. Quwata ilah kecuali Allah. Bahwa semua itu adalah tidak lain atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kehendak Allah, tidak akan mampu dan tidak akan bisa sifat ini akan bergerak. Tidak akan bisa untuk melakukan segala hal. La kholawala yang ada pada diri ini. Quwata ilah kecuali Allah. Bahkan semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Tatkala disuratkan pada suatu kertas ya, aksara namanya. Tatkala dibaca surat itu, lafaz namanya. Tatkala berbilang itu, asma namanya. Ya. Inilah maha sucinya Allah. Sifatnya Allah. Ya anakku Ali, kata Rasulullah, jika aku katakan padamu bahwa sampailah mukmin fiddarain. Mukmin fiddarain itu ya, kita hidup nih dalam dua negeri. Seperti ibarat kita hidup dalam dua negeri. Dalam artinya lahir dan batin. Alam yang lain dan alam yang nyata. Alam yang tidak nyata dan alam yang nyata. Ini kata Rasulullah sendiri ya. Hiduplah dua negeri. Lalu Rasulullah mengatakan pada baginda Ali, yang sebenarnya sifat Allah itu wallahu. Ini kata Rasulullah ya. Yang sebenarnya sifat Allah itu adalah wallahu. Wallah itu hu Allah, dia Allah. Hu itu adalah dia. Dia Allah maksudnya. Wallahu. Nah itu. Seperti itulah uraian yang ada di dalam kitab ini. Maka supaya benar-benar kita bisa memahami kandungan makna, manfaat dan faedah apa arti-arti di dalam perjalanan kita di dalam mengenal jati diri ini. Maka kemudian daripada itu, maka baginda Ali pun menyembah sujud kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sayyidina Ali itu sampai sujud kepada Rasulullah. Adapun orang syariat itu matinya tubuhnya hancur di dalam kuburnya. Nah ini bukan kita mengada-ada ya. Hancur di dalam kuburnya orang syariat itu. Apakah amalannya maka matinya demikian? Ini pertanyaan Sayyidina Ali ya. Apa amalannya sehingga matinya demikian? Orang tarekat matinya kurus dan kering. Apakah amalannya di dalam dunia maka matinya demikian? Ini pertanyaan Sayyidina Ali ya. Hakikat itu orangnya lemah lembut. Putih kuning berpuluh-puluh tahun badannya di dalam kubur. Makin lama makin bercahaya tubuhnya. Apakah amalannya di dalam dunia maka matinya demikian? Nah, dipertanyakan oleh Sayyidina Ali. Apa amalannya sehingga matinya demikian? Orang marifat itu matinya lenyap badannya.
Nah, lenyap badannya di dalam kuburnya. Tiada kelihatan oleh orang. Apakah amalannya di dalam dunia, maka matinya demikian? Ya Tuanku Rasulullah. Ini pertanyaan Sayyidina Ali ya. Arif sekali engkau bertanya kepadaku, hai anakku Ali. Dan bijaksana sekali pertanyaanmu itu. Nah, adapun syariat itu junjungannya, jika dipukul orang maka ia mukul juga pada orang. Maka kita itu orang dendam ya. Maka kalau bisa hilangkanlah rasa dendam. Buanglah rasa dendam. Itu. Buanglah rasa dendam, gunakan kasih sayang. Kita harus buang rasa dendam itu. Kita harus menggunakan kasih sayang. Itu. Maka kita harus berakhlak sebenarnya. Itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan akhlakul karimah. Begitu. Adapun orang tarekat itu, jika orang tiada puasa atau sembahyang, maka disuruhnya puasa atau sembahyang. Jika orang tiada sabar, disuruhnya sabar pula. Nah itu. Disuruhnya sabar pula. Adapun orang hakikat itu siddiq ia. Menafikan kehendak Allah, menetapkan kehendak Allah. Nah itu. Dan menetapkan atau menafikan kehendak Allah juga. Karena ia tiada gerak Allah, maka tiadalah akan digerakkan. Maka saya katakan ya, gerak ini adalah geraknya Allah. Kehendak ini adalah kehendaknya Allah. Kudratnya Allah. Iradatnya Allah. Ilmu pengetahuan, ilmunya Allah, pengetahuannya Allah. Hayat hidupnya Allah. Yang ada pada diri manusia. Itu. Sama pendengarnya Allah. Basar pelihatnya Allah. Kalam, bicara, atau kalamullah, atau bicaranya Allah. Maka tiada kehendak yang ada di dalam diri ini kecuali atas kehendaknya Allah. Itu. Maka sifat ini tidak akan bergerak tanpa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita ini minjam semua. Dipinjami oleh Allah. Jangan kita merasa mau memiliki, jangan kita yang punya. Apa yang ada di dalam diri ini, apa yang ada di luar diri ini adalah kehendaknya Allah, miliknya Allah. Maka dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka semua itu datangnya dari Allah, maka semua itu kembalinya kepada Allah. Itu. Kembalikan, pasrahkan semua kepada Allah. Supaya kita tidak ngutang kepada Allah. Maka tidak ada yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil akhir nanti. Pasrahkanlah semua itu kepada Allah. Tiada kehendak kecuali Allah. Begitu saja. Maka tidaklah akan digerakkan kalau bukan atas kehendak Allah. Karena ia tiada di atas dan tiada di bawah. Maksudnya Allah itu tiada di atas dan tiada di bawah. Tiada di kiri maupun tiada di kanan. Nah itu. Dan tidak di kiri dan tiada di hadapan. Tidak di depan dan tiada di belakang. Dan tidak di belakang di dalam dunia. Nah itu. Allah itu tidak berhimpun ya. Tidak bercerai dengan segala maknanya. Nah itu. Tiada berhimpun. Tiada bersekutu. Tiada berhimpun. Tapi tiada ia bercerai dengan segala maknanya. Begitu. Maknanya itu adalah Allah. Maksudnya begitu. Masa begitu saja tidak bisa paham-paham kebangetan. Nah itu. Dan tiada di belakang di dalam dunia. Adapun orang marifat itu matinya lenyap di dalam kuburnya. Nah, ya. Tidak kelihatan oleh orang karena ia terlalu amat terus penglihatannya. Mata hatinya mengenal Allah. Nah itu. Karena setiap pandangannya ini pandangan Allah ya. Setiap pandangannya itu adalah pandangan Allah. Itulah pengenalannya di dalam dunia, maka matinya demikian kata Rasulullah. Ya. Itulah karena pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada pandangan kecuali Allah. Tiada pendengaran kecuali Allah. Tiada kalam kecuali Allah. Tiada hayat kecuali Allah. Nah itu, maka matinya demikian kata Rasulullah. Maka sembah baginda Ali, ya Tuanku Rasulullah,
yang dinamakan syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, sembahyangkah ia ya Rasulullah? Ini pertanyaan Sayyidina Ali ya. Orang syariat, orang tarekat, orang hakikat dan orang makrifat, sembahyangkah ia ya Rasulullah? Nah, dijawab lagi oleh Rasulullah. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, hai anakku Ali, adapun orang 4 perkara itu sembahyang iya semuanya, tetapi masing-masing sembahyangnya. Nah, perhatikan. Maka sabda Rasulullah ya, hai anakku Ali, perhatikan ini. Sampai saya ulang ini. Adapun orang 4 perkara itu sembahyang iya semuanya, tetapi masing-masing sembahyangnya. Nah itu, ini yang kita tidak bisa pahami maksud dan tujuan dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbeda-beda pendapatnya. Nah itu, maka inilah akan kita simpulkan menjadi satu di dalam perkataan Rasulullah ini. Begitu. Maka sembah Ali, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa takbirnya orang syariat, tarekat, hakikat dan makrifat? Maka sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ya anakku Ali, adapun takbirnya orang syariat itu demikian bunyinya. Usalli pada zuhri arba'a rakaatin, ada al-ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini bunyi takbirnya orang syariat. Nah itu. Artinya, aku sembahyang seperti memberi badannya bercahaya-cahaya. Ia umpama nyawanya duduk ia rasanya itu didapatnya. Demikianlah ia. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah itu. Bukan kita mengada-ada. Jangan anggap orang makrifat itu orang yang ngawur. Jangan anggap orang makrifat itu orang yang mengada-ada. Jangan anggap orang makrifat itu adalah ilmu yang bid'ah, ilmu baru. Tidak ada. Kalau kau bisa bikinkan saya ilmu, bikinkanlah, buatkanlah saya ilmu. Tidak ada orang yang mampu dan bisa menciptakan ilmu. Kecuali ilmu yang sudah ada itu pun belum tentu kita bisa ikuti. Tanpa kita tidak akan mampu dan tidak akan bisa untuk kita menjalankan sesuatu itu. Bagaimana? Benar tidak? Nah itu. Dan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan takbirnya itu, maka sembah Ali, ya Rasulullah, yang syariat makrifat itu seperti apakah syahadatnya? Nah, ya Rasulullah, nah kita sudah mulai ke syahadat ini. Ada 10 macam syahadat ya. Nah, karena kemarin banyak yang mempertanyakan mengenai syahadat juga ya. Sekarang kita sudah mau sampai ke syahadat. Makanya sabar, pelan-pelan. Jangan melompat sana, melompat sini. Bukan begitu caranya. Kita harus pelan-pelan. Kita harus dasari supaya benar-benar kita bisa memahami ilmu. Yaitu, saya ulang ya. Dan setelah Rasulullah mengajarkan takbirnya itu, maka sembah Ali, ya Rasulullah, yang syariat makrifat itu seperti apakah syahadatnya? Ya Rasulullah, ya anakku Ali, adapun syahadat syariat itu demikian bunyinya. Syahadat syariat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah ini perkataan batin ya. Perkataan dalam, maka ucapkanlah, bunyikan asyhadu an la ilaha illallah di dalam batin kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini perkataan luar. Maka hembuskanlah kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan ikuti napas keluar. Begitu. Asyhadu an la ilaha illallah, ikuti napas ke dalam supaya menjadi perkataan batin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikuti napas keluar supaya menjadi napas kepasrahan kepada Allah melalui kalimah syahadat ini. Itu. Adapun syahadat tarekat itu demikian bunyinya. Ini bunyi syahadat tarekat ya, berbeda-beda syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarikalah.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini bunyi syahadat tarekat ya. Adapun hakikat itu, jika ia bersyahadat, niscaya ia bertambah dengan Tuhannya atau beserta Allah Subhanahu wa taala. Maka Baginda Ali bertanya pula, "Ya Rasulullah, yang manakah orang itu badannya, dan yang manakah nyawanya, dan yang manakah zatnya, dan yang manakah sifatnya?" Nah, ini ditanyakan lagi oleh Rasulullah. Rasulullah ini mencerewet, dia bertanya kepada Rasulullah ya. Kalau kita ini diginikan terus oleh Sayyidina Ali ini marah kita. Gak bisa ngurus yang lain, kita mengikuti dia terus. Nah, tapi Rasulullah itu orangnya sabar ya. Maka kita harus ikutilah akhlak-akhlak Rasulullah. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai anakku Ali, yang dinamai sifatnya itu syariat, badannya tarekat, hakikat itu nyawanya, makrifat itu zatnya. Maka antara syariat, tarekat, hakikat dan makrifat tidak akan pernah bisa terpisah-pisahkan." Itu. Sama saja dengan makrifat itu adalah roh, pekerjaan roh. Hakikat itu adalah pekerjaan nyawa, tarekat itu pekerjaan hati, dan syariat itu pekerjaan badan. Sekarang seandainya syariat saja yang kita jalankan, hanya badan saja yang kita perbaiki, hanya badan saja yang kita sembahkan. Seperti apa dan bagaimana? Nyawanya mau diapakan, hatinya mau diapakan, rohnya mau diapakan? Seandainya kita marifat saja yang kita jalankan, roh saja yang disembahkan, hatinya mau diapakan, badannya mau diapakan, nyawanya mau diapakan? Seandainya hakikat saja yang kita jalankan, nyawa dalam artinya yang kita sembahkan, rohnya mau diapakan, hatinya mau diapakan, badannya mau diapakan? Seandainya tarekat saja yang kita jalankan, yang lainnya mau diapakan? Maka antara syariat, tarekat, hakikat dan makrifat tidak akan pernah bisa terpisahkan. Gagal salah satunya, maka gagallah semuanya. Ini cara yang benar. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini langsung ini ya. Maka jangan kita ngawur-ngawur mengajarkan ilmu. Jangan kita ngawur-ngawur tidak melalui kitab. Tapi banyak persangkaan orang yang tidak baik. Maka ini yang harus akan saya benahi. Itu karena dugaan-dugaan orang itu mendahului berprasangka yang buruk, berprasangka yang ini itu dan lain sebagainya. Maka inilah yang akan saya benahi semampunya saya dan sekuat dan sebisanya saya, sudah begitu. Tapi kebisaan itu bukan milik saya. Kehendak itu bukan kehendak saya. Itu. Semua itu adalah milik Allah. Maka sembah Ali, "Hai Rasulullah, yang manakah orang itu akan jadi katanya? Dan yang manakah jadi pandangannya? Dan yang manakah jadi penglihatannya?" Ini pertanyaan Sayyidina Ali ya. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adapun yang bernama syariat itu jadi katanya, tarekat itu menjadi badannya, hakikat itu menjadi nafsunya, dan makrifat itu menjadi pandangannya." Maka makrifat itu adalah pandangan atau pengenalannya, penglihatan mata batinnya, bukan penglihatan mata kepala. Begitu. Mungkin ya urean demi urean yang singkat ini mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ini saudara kita yang pertama kali mengikut subscriber yang ada di channel Anak Rantau ya. Anak Rantau, inilah saudara kita yang pertama kali mempertemukan kita melalui subscribe-nya ya. Nah, yang muncul pertama kali mensubscribe yang ada di Anak Rantau sana. Ini saudara kita sudah akhirnya kita tetangga di sini. Kita tetangga di sini, tapi kita tidak pernah mendengarkan ilmu pengenalan kepada Allah ini dari dulu. Dia pun tidak kenal kita bahwa kita membawa ilmu seperti ini. Tapi karena dia dengar uraian-uraian yang apa yang telah kita jelaskan di dalam
anak rantau channel 01 itu, nah akhirnya dia tertarik. Setelah begitu dia tertarik, akhirnya dia mendekat kepada kita. Insya Allah dan izin Allah, berarti mata hatinya sudah terbuka untuk bisa mengikuti pelajaran-pelajaran ini. Dan insya Allah tidak sadarkan diri bahwa sedikit demi sedikit petunjuk Allah itu sudah ada di dalam dirinya. Sekalipun tidak sempurna dalam hatinya, itu tandanya kita sudah terbuka mata hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena tadi awal kita mulai, dia belum datang, sudah mulai baru dia datang, akhirnya langsung dia duduk di tempat ini. Nah, namanya siapa namanya? Mulyana namanya. Insya Allah dan izin Allah, dan mudah-mudahan kita selalu dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang belum pernah kita dengar dan apa yang belum pernah kita lihat, supaya kita diberi melihat dan diberi mendengarnya. Kalau mau dilanjutkan ya pelajaran ini ya, sekarang sudah luas, sudah banyak sudah yang kita masukkan, bahkan sudah inti-inti sudah kita terapkan di sana. Tapi sekarang kita sudah memiliki 2 channel. Yang channel anak saya Reniawan yang sebagai juru kamera kita ini, itu namanya Ilmu Makrifat Rahmat Lombok. Itu nama channelnya ya. Kalau yang dulu kamu ikuti itu adalah apa namanya? Anak Rantau channel 01. Itu yang kau ikuti dulu. Sekarang isinya ada di Ilmu Makrifat Rahmat Lombok. Nah, di situ. Tapi sebenarnya harus diikuti semua. Cuma sayangnya kita di sini sementara belum ada jaringan internet ya. Belum ada jaringan. Sudah mulai. Ya. Insya Allah kita sudah mulai dibangunkan di sini. Kita buka semua. Ya, insya Allah ke depannya, bukan bulan depan mungkin sudah diresmikan ya. Ya. Nah, sudah bulan depan mungkin baru bisa jaringan internet di sini, dan mudah-mudahan bisa kita pelajari. Nah itu. Dan mudah-mudahan semua ini ada berkahnya, ada manfaatnya, ada faedahnya bagi kita semua. Dan kalau mau mengenal jati diri, insya Allah bukalah ilmu pengenalan kita ini dengan ilmu mukasyafah yang telah kita lontarkan di channel-channel yang lalu. Supaya jangan kita mengenal Allah melalui orang, atau melalui saya, atau melalui kitab saja. Kita harus buka pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu melalui ilmu mukasyafah yang telah kita lontarkan di channel-channel yang lalu, supaya menjadi makrifat Allah, mengenal Allah melalui Allah. Timbullah iman dan keyakinan kita yang mutlak, yang hakiki, yang tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh siapapun. Dan jangan lupa, jalankanlah kesabaran dan kesadaran. Kita harus sabar dan sadar menghadapi segala hal. Jangan kita bosan, ragu dan bimbang, jangan kita bimbang, ragu dan bosan. Bahkan ini yang akan menggagalkan kita untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kesalahan, kekurangan, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.